Setiap kami boleh terhubung dengan Tuhan. Setiap kami terkoneksi dengan hati Tuhan. Kami mau terus melekat kepada Tuhan. Kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau mengikuti yang menjadi jalannya Tuhan. Yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Ku selalu. Ini janji kami Tuhan Yesus. Firman-Mu yang berdaulat. Sekali lagi gereja Tuhan, angkat suaramu, katakan. Ku terhubung dengan Yesus, selalu mendekati hati. Amin, amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tahun ini adalah tahun apa Bapak Ibu? Kalau sering ditampilkan tahun apa? Tahun penuaian, luar biasa ya. Gembala sidang kita Bapak Niko mencanangkan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian ya. Mungkin maknanya akan beda-beda. Bagi gereja Tuhan mungkin penuaian jiwa-jiwa, tapi mungkin Bapak Ibu bisa berarti lain juga, ya bisa jiwa-jiwa juga. Ada anggota keluarga yang dimenangkan, terus berdoa buat mereka, amin. Nah tapi juga bisa berarti penuaian dalam hal yang lain ya, mungkin pekerjaan atau apapun, atau mungkin jodoh. Katakan amin yang belum punya. Ya, jadi nah tahun ini juga unik ya Bapak Ibu ya. Sebagai tahun ditandai setiap bayi yang lahir di tahun ini mereka akan disebut sebagai generasi beta. Berapa banyak Bapak Ibu yang tahu? Ya, jadi generasi alfa yang kita juga belum mengenali sedalam-dalamnya gitu ya. Sudah lahir tahun ini, mulai Januari 2025 akan disebut generasi beta. Wah, kita lihat bentukannya nanti akan beda lagi, parentingnya akan beda lagi gitu ya. Dari mereka lahir udah tahu AI gitu ya. Kalau kita masih norak-norak gitu ya. Kalau mereka nanti mereka sudah sangat fasih gitu ya dengan AI. AI semakin berkembang luar biasa. Ada beberapa orang bilang mungkin nanti bisa jadi antikrisnya. Oh ya bisa jadi. Kita nggak pernah tahu ya. Sekarang orang sudah mulai ada orang yang curhat dengan AI. Bapak Ibu pernah lakukan nggak? Nanti dicoba ya. Curhat dengan AI gitu. Jadi di handphone kita kan ada AI-nya gitu. Saya baca artikel ada satu anak wanita yang nggak punya papa. Dia curhat sama AI gitu. Diladenin juga gitu. Wah saya bilang ini sudah sampai seperti ini ya. Nah dunia yang kita lewati ini sudah sangat sedemikian majunya. Nah tapi buat kita anak-anak Tuhan tentu di dalam perlindungan Tuhan itu yang paling aman, katakan amin Bapak Ibu ya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, hari ini saya mau membahas tentang slide saya boleh ditampilkan.
tentang anak emas Tuhan, ya. Eh, Berapa waktu yang lalu ada seminar parenting project namanya, kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, dengar pengumumannya. Nah, saya ikut berapa kali. Nah, yang unik adalah begini Bapak Ibu. Waktu habis itu ceritanya seminar itu kita nonton satu pelajaran lalu kita diskusi. Nah, di dalam diskusi ini ada sesuatu yang unik. Banyak dari orang tua itu yang ternyata sama, keluhannya sama. Dalam arti gini, Pak, saya ini mengasihi anak-anak saya loh Pak, dengan cara yang sama loh. Tapi anehnya anak-anak itu ketika ditanya, dia bilang Papa bedain. Dia bilang Mama lebih sayang Dede, Papa lebih sayang Koko. Ada seperti itu gitu. Sampai saya juga khawatir, saya coba tanya anak-anak saya gitu. Gitu. Nah, jadi lucu ya, di sini semua banyak yang orang tua termasuk saya. Nah, sebagai orang tua tentu kita tidak akan membedakan kasih terhadap anak-anak kita. Amin, betul ya. Jadi sama dengan orang tua yang lain. Nah, tapi anehnya di dalam anak-anak kok bisa merasa beda gitu. Nah, Bapak Ibu sadar nggak? Sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebenarnya alami hal yang sama. Kita nih semua anak-anak Tuhan di sini. Tuhan tidak membedakan kita, tapi kita kok ada rasa gini ya, saya belum ditolong nih. Kok dia udah ya, dia duluan loh, dia sakit disembuhin, sakitnya lebih parah dari saya. Saya cuman jerawat aja gak meletus-meletus. Ya, jadi ada hal-hal seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan, mungkin pernah loh ada pertanyaan kayak gitu. Pernah ya Bapak Ibu ya? Saya juga pernah ketika kita ngalamin sesuatu yang bertubi-tubi buruk, kita langsung tanya kenapa ya? Apakah saya lebih nakal dari yang lain? Biasanya begitu yang muncul di otak kita ya. Saya nih kayaknya lebih berdosa nih daripada yang lain. Itu yang selalu muncul dari hidup kita gitu ya. Nah, ternyata Alkitab pun, saya mau tunjukkan 2 contoh di Alkitab ya, bahwa kok aneh ya, sebetulnya ada gak sih anak emas Tuhan, tapi kok ada satu diperlakukan beda dengan yang lainnya. Contoh yang pertama adalah Maria dan Marta Bapak Ibu. Saya hari-hari ini banyak dibukakan tentang kisah ini, jadi berbagai versi, tapi saya mau ambil versi yang ini. Jadi Maria dan Marta itu dua-duanya disayang Tuhan gak? Amin gak Bapak Ibu kalau saya ngomong gitu? Dua-duanya pasti disayang Tuhan ya. Nah, tapi peristiwa yang paling terkenal waktu Yesus datang, Marta sibuk kan, terus terus dia bilang, Tuhan, kamu kok nggak suruh Maria sih bantuin saya? Dia enak-enakan aja dari tadi duduk, saya ini dari tadi nggak habis-habis kerjaannya, gitu kan? Tapi singkat cerita Tuhan belain Maria, kesannya Tuhan belain Maria ya. Nah, nggak sampai di situ Bapak Ibu. Waktu Lazarus mati, saudara mereka mati, ini yang paling bikin kita mikir ya. Marta keluar menyambut Yesus, dia ngomong gini, Tuhan, seandainya engkau ada di tempat ini, tentu saudaraku gak akan mati gitu. Maksudnya kamu pasti keburu sembuhin dia dulu, gak sampai mati. Bapak Ibu tahu ya cerita itu ya, tahu ya. Nah, lalu selesai di situ tidak terjadi apa-apa, tapi Maria keluar, ngomongnya sama, titik komanya sama. Bapak Ibu boleh buka cerita itu. Kata per kata sama, Tuhan sekiranya engkau nggak di sini, tentu saudaraku nggak akan mati. Maria ngomongnya sama. Loh, kok respon Tuhan jadi beda? Ini membuat saya berpikir, sebenarnya ada anak emasnya Tuhan nggak sih? Gitu. Atau jangan-jangan kita sebagai orang tua juga kita punya anak emas nih, ya? Bertobat ya Bapak Ibu di sini kalau sebagai orang tua ya. Ada, wah ini kalau lu gua kasih uang jajan lebihan, soalnya lu pinter, gitu ya. Yang lain lu nggak bisa, lu mesti kayak koko lu dulu atau lu kayak adik lu dulu. Mungkin kita ada yang seperti itu. Nah, dari cerita itu waktu Maria ngomong hal yang sama, titik komanya sama, respon Tuhan beda. Lalu menangislah Yesus dan dia tanya di mana ditempatkan. Singkat cerita kita tahu Lazarus dipanggil bangkit kembali ya. Nah, kok beda ternyata gitu ya. Satu lagi tentang perumpamaan The Prodigal Son, anak yang hilang. Ini tenar sekali ceritanya. Bapak Ibu tahu ya, ada anak sulung, ada anak bungsu.
Yang bungsu itu tiba-tiba datengin papanya, "Pah, gue minta warisan." Papanya masih hidup, gue minta warisan. Sama papanya dikasih. Akhirnya kita tahu ya, dia foya-foya, judi segala macam, traktir temen, habis-habisan pokoknya. Sampai duitnya habis, bis. Akhirnya sampai dia apa? Dia harus kerja di kandang babi gitu ya. Lalu di situ dia mulai ingat, kalau di rumah papa makan babi. Kalau di sini makan makanan babi. Jadi beda banget. Dia merasa, aduh saya udah jauh sekali. Nah yang terjadi apa Bapak Ibu? Anak ini pulang, papanya ternyata udah nunggu. Maybe menurut bayangan saya tiap hari ditungguin loh. Ya, pulang nggak nih? Nggak pulang, dia masuk lagi. Karena hari anaknya pulang, papanya lagi tunggu. Nah waktu anak ini pulang, ya kita tahu yang terjadi, tahu-tahu dipestain, ya, potong lembu, pesta besar kita, yang hilang sudah kembali. Nah pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah nggak dibedakan? Dibedain loh ya, setuju nggak Bapak Ibu? Dibedain loh, ini brengsek kayak gini pulang malah dipestain. Pertanyaan saya, wajar nggak kokonya marah? Ayo, wajar nggak kokonya marah? Wajar. Saya tiap hari nih bantuin papa di ladang. Saya jagain toko, saya ini, saya itu, saya ini, saya itu. Ini si brengsek pulang dipestain, nggak terima saya. Papanya sedih sekali. Ya, dia bilang, "Nak," dia kaget. "Kamu kan selama ini bareng. Selama ini kan bareng. Apa yang jadi punyaku jadi punyamu." Tapi ternyata Bapak Ibu, si sulung nggak merasa kepemilikan itu. Dia nggak merasa. Dia merasa, wah ini apa ya, tinggal seperti kewajiban. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang juga ngalamin seperti itu Bapak Ibu. Kita ada di gereja, kita jadi orang percaya, akan tetapi sebetulnya kita tuh kayak nggak kenal sama siapa Bapak kita. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini dari 2 contoh ini kita mau belajar ya. Sebetulnya kok kayaknya ada gitu, anak emasnya Tuhan. Nah, sebelum lanjut, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Dari 2 cerita ini, Bapak Ibu yang setuju dengan Tuhan itu punya anak emas, angkat tangan. Ayo jangan malu-malu, ini bukan salah, bukan benar. Oke, yang nggak setuju bahwa Tuhan punya anak emas, angkat tangan. Udah, yang bingung 50% lebih. Oke, slide selanjutnya. Saya mau Bapak Ibu punya dasar ini ya. Ini kebenarannya supaya kita nggak bingung. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak punya anak emas. Darah di kayu salib, bukti semua tidak apa? Tidak dibedakan. Kita baca Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Kita apa? Masih dosa. Bayangin Bapak Ibu, masih dosa, Tuhan sudah tebus kita. Itu kan sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi ini kebenaran pertama Bapak Ibu, Tuhan gak punya anak emas. Jadi tahun yang baru, yuk tinggalkan pikiran-pikiran yang begini. Saya gak ditolong, mungkin dosa saya lebih banyak dari dia. Saya gak disembuhkan, mungkin dosa saya lebih banyak dari dia. Ya wajarlah dia lebih baik. Enggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengenal hati Bapak itu seperti apa. Ya, nanti saya akan kasih contoh lebih dalam gitu ya. Jadi jangan jadikan pertolongan Tuhan, ditolong atau tidak ditolong itu jadi dasar iman kita. Jangan. Terlalu Bapak Ibu terlalu menghina korban salib. Katakan amin. Kita dengan mudah menghina korban salib. Darah yang begitu mahal kita nggak ditolong. Sakit belum disembuhkan, lalu kita mulai pikir Tuhan beda-bedakan kita gitu ya. Jadi ini dasar yang pertama Bapak Ibu. Bayangkan waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah lakukan itu semua. Jadi sepakat ya, mulai hari ini tidak ada pembedaan dari Tuhan. Katakan amin. Mesti ngerti dulu nih, katakan amin. Nggak ada pembedaan ya. Yang satu ngalamin masalah lebih banyak, yang satu kurang banyak. Enggak dibedakan, kasih Tuhan tetap sama. Ya, masalah soal hal yang lain gitu ya. Nah, sekarang kebenaran yang kedua. Coba slide berikutnya.
Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan sangat mengasihi setiap kita, anak-anaknya. Kita yang seringkali meragukan kasih Tuhan. Nah itu Lukas 15 ayat 14 menjelaskan bagaimana kasih Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan apa? Pergi mencari yang hilang itu sampai dia menemukan. Amin Bapak Ibu. Nah ini landasan kita. Kasih Tuhan itu sama. Tapi kenapa rasanya ada yang beda? Kok anak brengsek yang pulang dipestain ya? Tuhan lagi gambarin dirinya. Dia tahu kakaknya baik-baik saja di rumah. Gitu ya. Walau ternyata kita tahu sebetulnya persepsi kakaknya tidak baik-baik. Tapi maksud papanya kamu ada sama saya di rumah. Tapi yang ini pulang itu dia bertobat dari caranya yang jahat. Balik ke saya. Itu buat hati Bapak itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak ada anak emas. Tapi ketika satu hilang dicari gitu ya. Banyak kita mungkin bilang dia baru bertobat loh. Kok kayak langsung kayaknya tuh wah surga terbuka, just semua ditolongin. Ya, saya juga saksikan banyak orang yang baru gitu ya. Wah, sakitnya hebat-hebat disembuhkan. Tapi kalau udah lama ikut Tuhan gitu ya, kayaknya Tuhan tuh lupa gitu ya. Sakitnya gak sembuh-sembuh gitu. Ya. Nah, kita bilang, "Wah, ini orang baru udah ditolong." Ya, kita paham ya Bapak Ibu hari ini bahwa satu hilang. Tanda kutip dia tinggalin nih yang 99. Dia menggambarkan dirinya sebagai gembala. Dia cari loh yang satu ini. Kemana? Ya, saya berdoa kalau ada Bapak Ibu di tempat ini yang terhilang hari ini. Jauh dari Tuhan. Saya mau pastikan bahwa Tuhan itu lagi cari kita. Katakan amin. Jangan menghindar. Ayo kembali pulang. Gitu ya. Nah, itu adalah kebenaran yang kedua Bapak Ibu. Jadi kita sekarang mengerti bagaimana kasih Tuhan itu. Ya. Nah, sekarang slide berikutnya. Saya nggak lama hari ini. Nah, ini ada 2 keluarga Bapak Ibu. Ya. Itu sama-sama keluarga saya. Tapi yang kiri itu versi AI. Ya, jadi saya bikin botaknya harus sama gitu ya. Kacamatanya gimana? Sebenarnya 3 perempuan di situ pakai kacamata, cuman mereka menolak ya. Jadi mereka pakai soft lens semua ya, curang. Sebetulnya kacamata. Maka saya bilang saya bikin AI-nya semua kacamata. Nah, untuk menjelaskan khotbah saya hari ini, saya akan ambil analogi ya, seperti saya dan kedua anak saya di situ. Ya, yang kanan itu namanya Gwen, yang kiri namanya Angel. Yang Angel yang besar, yang sulung, yang Gwen yang bungsu. Tapi disclaimer ya, karena ada Gwen di tempat ini bukan karena kamu tidak mengasihi Dedi, bukan. Gak ada urusan dengan itu ya. Tapi saya akan menjelaskan keluarga saya ini untuk memperjelas khotbah saya ini hari ini. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya saya sebagai Bapak, sayang gak sama 2 anak ini? Jawaban saya sayang banget. Yang ini berapa persen Pak? Yang ini berapa persen? Enggak ada. Bapak Ibu boleh belahlah dadaku ya. Cari yang mana persennya lebih tinggi, enggak ada. Sama, saya sampai bayangin kalau ada teroris masuk tembak pistol ya. Saya rela mati buat dua-duanya. Bukan ketika salah satu yang ini agak kurang uhau ya. Jadi saya nggak lindungin. Kalau yang ini uhau, saya cepat-cepat lindungin. Nah, ini bayangan kita yang salah tentang Bapak kita di surga Bapak Ibu. Dosa saya lebih banyak sih, makanya saya nggak ditolong. Nah, seandainya itu terjadi, skenario itu, saya tetap akan korbankan badan saya untuk ambil peluru. Misalnya itu terjadi ya Bapak. Jadi, udahlah, itu nggak mungkin. Dari pihak saya nggak mungkin. Ya, saya mengasihi mereka berdua. Nah, tapi ada tapinya Bapak Ibu. Yang anak ke-1 dan anak kedua itu punya karakteristik yang berbeda. Coba di sini ada anak yang ke-1 gak? Angkat tangan. Jangan tunggal ya, punya adik ke-1. Ya, punya adik di bawah. Ada, oke. Sekarang anak kedua, angkat tangan. Anak kedua. Oh, ada banyak. Saya bingungnya gak angkat tangan nih anak siapa sih?
Ya udah, anggap pokoknya begitu ya. Saya udah survei di mana-mana, anak ke-1 dan anak kedua ini punya karakteristik yang beda, tapi di mana-mana sama. Anak ke-1 itu pada umumnya lebih dekat sama orang tuanya, gitu. Anak nomor 1 ya. Anak nomor 2 itu biasanya lebih mandiri. Wah, apa-apa langsung bisa sendiri. Wah, langsung ngacir, langsung apa segala macam. Saya waktu awal saya kok begini ya, saya lihat anak orang lain kok sama ya, 1 dan 2 begitu. Lalu saya mulai adakan survei kecil-kecilan. Teman-teman saya yang 1 anaknya 2 saya tanyain. Ternyata mirip semua. Kalau Bapak Ibu duduk tempatnya bilang, "Ah, saya nggak gitu ah." Berarti kamu khusus kasusnya ya, bukan pada umumnya. Tapi pada umumnya anak ke-1 itu dia lebih dekat, ketergantungannya lebih besar sama orang tua. Anak kedua dia lebih mandiri gitu, apa-apa udah bisa sendiri. Nah, waktu saya selidiki ternyata kalau dihubungkan dengan psikologi, waktu kita baru punya anak nih, baru 1. Itu noraknya minta ampun ya, dijagain gitu ya. Dijagain, saya masih ingat dulu. Dari proses kehamilan itu gimana kita jagain, jangan sampai kenapa-napa segala macam. Apalagi begitu lahir, itu rempong semua ya. Dijagain segala macam sampai bisa jalan, bisa apa, dijagain. Lebih overprotected. Ya, kebanyakan orang tua baru sekali punya gitu. Nah, beda dengan anak kedua. Ya, anak kedua beda. Anak pertama tadi mainnya sama siapa? Nggak ada pilihan, mainnya sama orang tuanya. Tapi anak kedua begitu lahir, dia apa? Kita sebagai orang tua yang udah tahu rasanya kayak kemarin udah tahu, nggak usah terlalu panik lah gitu, biasa aja. Saya inget banget sampai ke rumah sakit itu ya udah biasa gitu, udah pernah. Saya nggak bisa bayangkan kalau Bapak Ibu ada yang punya anak 5 sampai 6 ya. Itu kalau udah anak ketiga, keempat, mungkin bapaknya udah nggak temenin lagi. "Ma, gimana? Udah brojol?" Mungkin udah kayak gitu. Saya punya teman saudaranya 11. Saya bilang, "Bapak lu kayak mau bikin ini aja klub sepak bola." 11 anak gitu ya. Saya mikir itu benar-benar dia cerita ya. Anak yang udah yang keberapa itu sampai udah mamanya nggak berasa, ngedennya nggak berasa. Tahu-tahu udah lahir gitu. Beneran Bapak Ibu, dia cerita. Ya, jadi anak yang kedua itu nggak kayak gitu. Jadi ada perbedaan antara kedua anak saya ini gitu. Yang 1, yang sulung tergantung banget sama saya. Maunya deket gitu ya, maunya deket. Kalau saya pegang HP, diliatin sama dia. Udah tahu nih berarti jangan dipegang HP-nya. Kenapa? Dia pengen ngobrol. Ya, pengen ngobrol. Lalu begini, saya sering kali berada bersama-sama dengan dia. Karena kemauannya. Ya, misalnya tidur, temenin dong. Temenin, ayo ngobrol. Dipanggil. Lagi kerja, dipanggil. Lagi main game, dipanggil gitu. Harus temenin ngobrol. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kasih saya berubah enggak sih? Tetap enggak. Kalau anak kedua tiba-tiba minta ngobrol, apakah saya enggak senang? Senang juga. Senang banget gitu. Tapi memang karena karakteristik yang berbeda, ya yang 1 biasa aja gitu. Nah, akhirnya, ini Bapak Ibu coba renungkan. Akhirnya, anak saya yang sulung lebih banyak ditemukan bersama-sama dengan saya sehari-hari. Ya, saya sering banget ke mall sama dia. Sampai awal-awal saya mikir, ini dipikir sugar daddy enggak ya? Asli Bapak Ibu. Karena saya lagi jalan, dia pegang tangan saya, dia pokoknya intim kayak gitu. Nah, pertanyaan saya gini, waktu saya dan anak saya ditemukan di mall bersama-sama, lalu makan sama-sama, lalu saya belanjain, lalu saya pokoknya macam-macam. Pertanyaannya, mungkin nggak ada orang yang tidak tahu lalu melihat, wah enak ya. Atau contoh lah ya, ini yang kecil misalnya, wah enak ya diajak makan sini-situ, wah diajak pergi melulu ya, wah ini itu. Mungkin gak Bapak Ibu? Hal itu sangat mungkin. Dan itu yang sering kali terlihat di dalam keluarga jasmani ya. Kita rasa dibedain, padahal enggak. Bedanya di mana sih Bapak Ibu? Bedanya pilihan untuk mendekat. Itu dia yang bikin beda. Gitu. Berapa waktu yang lalu sampai ke mall ya. Saya lihat handphone anak saya, ini yang gede ya. Handphonenya tuh merah, udah bling, udah mau mati gitu.
Anak remaja sekarang kalau ke mall handphonenya merah bingung gak sih? Bingung dong, cari charger lah, cari apalah, cari power bank lah. Kayak gak terima gitu hidup, bener gak? Nah saya lihat handphone anak saya kedip-kedip merah. Saya bilang, handphone kamu lowbat, iya ini udah mau mati, udah di bawah 10%, jadi udah sangat sekarat. Saya bingung, kok kamu tenang aja, saya tanya gitu. Dia jawab apa Bapak Ibu? Ai nggak peduli sama HP Ai, selama ada you di samping. Bisa nangkep gak Bapak Ibu? Saya nggak peduli nih urusan begini, selama ada you di samping. Oh, langsung Tuhan bicara, ini loh, kamu harus sampaikan ke umatku. Jadi artinya itu pilihan untuk mendekat Bapak Ibu. Bukan kasihnya yang dibedakan, bukan. Ya, ada lain waktu saya ke Indomaret lah ya begitu sama anak-anak. Biasa kita ambil jajan-jajan, saya juga biasa ambil snack gitu ya. Nah lalu saya pikir, wah duit saya kagak cukup nih ambilnya pada brutal gitu kan. Nah saya taruh snack saya balik ke etalase. Saya kaget banget, waktu di tempat bayar, snack saya muncul lagi dan sudah dibayar. Siapa yang lakukan? Anak saya yang sulung. Kedekatan ini sampai apa ya? Dia tahu hatinya. Dia tahu bapaknya suka ini, tapi dia tahu bapaknya rela berkorban. Sampai nggak jadi ambil itu. Ini masalah biasa ya Bapak Ibu. Jangan disedih-sedihin gitu, nggak usah. Biasa aja, biasa. Saya nggak sedih-sedih amat gitu. Tapi dibayar, selesai. Saya sampai wow, Tuhan banyak bicara gitu ya. Ada lain waktu lagi, kali ini benar-benar gak punya duit nih. Kita kalau gak punya duit, anak-anak suka tahu, jangan jajan ya, duit udah habis nih gitu ya. Nah, tahu-tahu waktu kita lagi di mobil gitu, ini duit habis ya. Tiba-tiba istri saya cek rekening, loh kok ada masuk 1 juta lebih. Kamu nungguin duit? Enggak, saya bilang gak ada gitu. Coba cek siapa yang kirim. Yang kirim anak saya yang gede. Dan di situ saya pikir, dia waktu itu kerja ya, sempat kerja sebentar karena dia gap year, dia sempat kerja sebentar. Saya pikir gajinya nggak gede-gede amat loh, tapi kalau dia kasih segitu gede itu udah hampir semuanya. Bayangkan Bapak Ibu menangkap nggak? Menangkap nggak analogi yang saya sampaikan? Jadi artinya bukan lagi perdebatan antara Tuhan sayang siapa, tapi sebetulnya saya mau pilih untuk dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Slide selanjutnya boleh Nah, kita baca ini slide terakhir. 1, 2, 3. Tuhan tidak punya anak emas. Namun keputusan kita untuk intim bersama Tuhan akan membuat kita apa? Ditemukan, didapati, sedang apa? Bersama-sama Tuhan. Nah ini jawaban buat Maria Marta, Lukas 10:41, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah apa? Memilih bagian yang terbaik, yang apa? Enggak bisa diambil. Itu kan hak kita. Kita serahkan, kita pilih untuk dekat dengan Tuhan. Siapa yang bisa ambil? Enggak bisa. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita paham konsep ini, kita nggak lagi mencemooh. Ada orang begitu diberkati Tuhan, hati-hati, jangan mencemooh. Siapa tahu dia memang dekat dengan Tuhan. Maka itu dia ditemukan, ya sering kayak gitu. Misalnya, oh ini makan melulu, oh ini pergi melulu. Ya karena dia bareng Tuhan terus. Amin Bapak Ibu. Saya lihat perdebatan di media sosial itu sampai rasanya, kok berani ya orang ngomong gini, kita kata-katain hamba Tuhan. Misalnya dia, saya gak setuju by the way dengan hamba Tuhan yang pamer kemewahan di media sosial, tapi saya menemukan kalau orang itu intim sama Tuhan, itu berkat jasmani, berkat rohani, itu juga ada dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Satu kali Tuhan ajar saya nginep di rumah hamba Tuhan yang sangat besar, bukan badannya besar, namanya besar. Kalau saya ngomong Bapak Ibu pasti tahu. Ya, rumahnya bagus banget, semuanya mewah, barang-barangnya juga mewah, ada lukisan yang wah harganya puluhan juta, ratusan juta, pajangan-pajangan gitu ya. Dia ngomong kayak gini, saya nggak butuh loh
kemewahan ini saya nggak butuh. Buat saya Tuhan itu cukup buat saya gitu. Tapi mungkin you bertanya-tanya, kenapa bisa ada barang-barang ini? Dia mulai cerita satu persatu. Satu aja yang saya sampaikan ke saudara. But disclaimer, ini bukan bicara tentang material ya. Ini sangat sempit. Bisa banyak hal. Tapi yang ini dia cerita tentang, karena lagi bahas rumah. Ada satu pajangan saya lihat itu keramik, bentuknya baju Jepang gitu, lucu. Nah, dia bilang ini ya. Saya satu kali ke mall sama istri. Saya lihat, ih bagus ya. Pengen banget. Coba mah berapa harganya? Udah nggak berani. Jutaan, mahal. Ya udah nggak berani. Jadi bukan orang yang kayak ibu-ibu gitu pengen tas ya. Tidur kepikir, bangun kepikir, makan kepikir. Enggak, dia nggak kayak gitu. Seneng, tapi pas lihat harganya, udah, jangan. Udah selesai, sampai rumah juga udah lupa. Bapak Ibu tahu nggak berapa hari kemudian ada paket datang di rumah dia. Pas dibuka pajangan itu. Loh kok bisa? Cuma jalan berdua sama istri, nggak ngasih tahu siapapun, nggak ada jemaat, nggak ada siapa-siapa. Kok bisa? Ini cuma satu contoh kecil Bapak Ibu, dia bisa jelasin semua tuh. Sampai ke atap-atap rumahnya dia bisa jelasin. Nah, saya pikir saya harus gak boleh hakimin orang, gak boleh hakimin hamba-hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, waktu orang itu dekat dengan Tuhan, kita yang gak deket kan rasa kok enak ya. Amin Bapak Ibu. Kita rasa kita lagi dibedain sama Tuhan, padahal enggak. Kita aja yang seringkali tidak ditemukan sedang bersama-sama dengan Tuhan, sedang jalan sama Tuhan. Dalam masalah kita tinggalkan Tuhan, ya. Sementara orang-orang yang intim, justru dalam masalah dia tahu ada Tuhan di sebelahnya. Ayo Tuhan jalan sama-sama saya. Jadi terus dia akan begitu. Jadi kesannya kita yang lihat ya, kesannya kok dibedain ya. Amin. Bapak Ibu menangkap, yang menangkap katakan amin. Ya. Jadi ayo mulai tahun ini pergumulan pasti banyak. Tapi mari kita pilih. Pilih yang gak bisa diambil orang. Pilih untuk intim sama Tuhan, itu gak bisa diambil orang. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan bersyukur sama-sama. Kita patut dan layak memuji, menyembah dan bersyukur sama Tuhan. Karena sampai sejauh ini Tuhan sudah lindungi kita, sudah sertai kita. Amin. Bila aku buka mataku, Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku renungkan sepanjang tahun yang lalu, karena semuanya yang baik, semua yang baik itu Tuhan, dalam itu Tuhan. hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku Mari setiap umat Tuhan, mengenal ayo kita lebih lagi tahun ini Tuhan, intim sama Tuhan. lebih Di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, di dalam apapun, mari berkomunikasi dengan Tuhan. tiada Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi karena semua yang baik. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. kau beri kesempatan yang baru. Dan ku Ini kami ya Tuhan, ingin kami mau mengenal lebih lagi dari tahun-tahun sebelumnya, lebih dalam dari semua orang yang kami kenal Tuhan. Mari Tuhan nyatakan diri-Mu, nyatakan kasih-Mu Tuhan.
sujud menyembahmu. Mungkin ada kita yang berkata tahun 2024 itu tahun saya terpuruk banget. Saya mau bilang Bapak Ibu, tidak berarti waktu kita mengalami tahun yang buruk, tidak berarti tahun yang depan tidak bisa baik. Bersama Tuhan, baik atau buruk, kita tetap bisa bersyukur. Oleh sebab itu, mari kita renungkan sama-sama. Jangan lagi ada satu persepsi bahwa saya dibedakan, saya mungkin dosanya lebih banyak. Masalah ini begitu banyak karena saya orang gak benar. Tidak Bapak Ibu. Waktu kita putuskan untuk intim sama Tuhan, Tuhan ada di samping kita. Tuhan sesungguhnya sedang melatih kita untuk berperang. Tuhan sesungguhnya sedang mengajarkan kita untuk sesuatu yang kita belum ketahui sebelumnya. Dan itu semuanya akan baik. Jangan menilai dari kejadian yang baik lalu pasti baik. Belum tentu Bapak Ibu. Waktu orang dapat berkat berlimpah-limpah, ternyata itu menjadi awal kejatuhan dosa dia. Itu juga bisa. Jadi hal yang baik belum tentu menjadi baik. Dan hal yang buruk yang kita alami hari ini, belum tentu juga hasilnya buruk. Waktu kita jalan bersama Yesus, masalah kita yang kayaknya buruk itu bisa mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam pergumulan masalah apapun yang mereka bawa sampai tahun ini ya Tuhan. Aku berdoa, biarlah keintiman dan kedekatan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, biarlah itu menjadi pola hidup kami yang baru. Biarlah anak-anak-Mu sering ditemukan sedang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar firman ini terus bertumbuh dalam hidup kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari katakan amin. Kami terima berkat penyediaan Allah Bapa yang mencukupkan setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Kami terima cinta kasih Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus. Roh Kudus yang menghibur setiap kami. Roh Kudus yang menolong setiap kami. Kami mau berjalan di dalam tahun penuaian. Kami semua terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua telah terima, kita berkata, Amin.